Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat menjalankan sholat subuh di Banda Aceh. Hari ini subuh seperti biasa pukul 5 lewat 6 menit. Saya membacakan testimoni dari saudara kita yang tergabung di dalam grup sholawat Si Bujang Jauh. Beliau mengatakan begini: Assalamualaikum Ustadz dan saudara yang di grup yang penuh barokah ini. Saya ada sedikit testimoni. Sekedar seminggu kemarin saya ada keajaiban yang saya rasakan. Ini semua berkah dari membaca sholawat. Hari pertama ada tetangga bayar hutang, gak banyak, tapi suatu keajaiban buat saya pribadi. Pertama uang masuk 200.000, setelah itu ada lagi 250.000. Kemarin dapat uang dari saudara 900.000 dan tadi malam sekitar jam 9 ada uang tambahan lagi sebanyak 1 juta. Jadi dalam seminggu saya ada uang masuk 2.300.000. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, ilmunya dan saudara semua yang di grup ini. Saya yakin semua ini berkah sholawat dan bacaan Al-Quran dan dikir-dikir lain yang diajarkan Ustadz dan ilmu-ilmu yang didapat dari semua saudara di grup ini. Grup yang penuh berkah, amin. Inilah apa yang beliau sampaikan ke kita semua tentang berkah yang beliau dapatkan dari segi finansial. Berkah membaca sholawat sehari-hari. Di grup kita ini membaca sholawat adrik nih saat ini 1.000 sampai tidak terbatas dalam satu hari itu. Kadang-kadang ada yang 6.000, bahkan ada yang sampai 27.000. Kapan bacanya Ustadz? Ya bacanya tentu biasanya habis tahajud ya. Saya tanya kapan bacanya Bu? Dibilangnya habis sholat tahajud saya mulai baca jam 2:30, lalu selesainya biasanya udah jam 9 malam baru selesai. Ya sambil beraktivitas karena kan ibu rumah tangga pekerjaannya banyak. Alhamdulillah dari situ banyak sekali berkah-berkah yang didapatkan, terutama ketika kesulitan. Selalu menggunakan sholawat sebagai wasilah untuk doa-doanya, karena amalan sholawat itu amalan yang diterima. Azimu salawat ala Muhammadin, perbanyaklah salawat atas Nabi Muhammad, karena amal kita ini baina maqbul wal mardud, antara diterima dan tidak terima. Illa salawat ala Muhammadin, kecuali salawat atas Nabi Muhammad. Maka di antara doa-doa kita, di antara bacaan salawat kita, selipkan doa-doa kita di antara itu. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan dulu, beliau ke masjid, ada orang Arab lagi berdoa, beliau menegur, wahai Arab, kamu kecepatan. Kalau mau baca doa, pertama sebut nama Allah, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu bacakan salawat atasku. Nah setelah itu baru engkau berdoa. Nah itu urut-urutannya begitu. Maka wajar kalau misalnya beliau berdoa memohon kepada Allah dengan memperbanyak membaca salawat. Di antara bacaan-bacaan salawat itu diselipkan doa-doanya. Setelah sebelumnya memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di awal kalimat. Wajar. Maka sambil diiringi dengan usaha, sambil diiringi dengan pekerjaan hari-hari, insya Allah berkah dari mengamalkan salawat itu tetap ada. Orang yang baca salawat itu dianugerahi 3 hal. Pertama, dicukupkan rezekinya. Kedua, disampaikan hajat dan maksudnya, keinginan dan cita-citanya. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Dan jangan lupa, orang yang baca salawat itu diberikan syafaat 70 di akhirat dan 30 di dunia. Berkah membaca salawat. Jadi wajar apabila segala pertolongan Allah datang buat mereka yang membaca salawat, apalagi dalam jumlah banyak. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat berkah membaca salawat. Jadi urusan kita jadi gampang. Kalau punya utang gampang terbayar. Kalau punya kesulitan apapun kesulitannya, Allah datangkan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah manapun, dan diberikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga sama dia sebelumnya. Nah, seperti ibu ini kan gak pernah duga-duga. Walaupun jumlahnya kecil, tapi pas kalau giran kita lagi gak punya,
Tambah ibu-ibu rumah tangga pas lagi nggak punya duit. Kadang orang menyepelekan ibu rumah tangga. Saya juga ngerasain dulu ketika saya pergi ke bank sama istri untuk buka rekening. Orang bang bilang, ibu kan ibu rumah tangga, nggak ada pemasukan, dia bilangnya kan. Karena nggak masukan nggak bisa buat rekening katanya. Ya udah kalau bapak bisa. Justru saya bikin rekening itu untuk istri. Kenapa? Karena nggak mau ngambil gaji Facebook itu dari PayPal terus. Dari PayPal dioper ke PayPal, dari PayPal istri saya dioper ke PayPal saya, dari PayPal saya baru dimasukkan ke rekening bank saya. Saya nggak mau begitu, maksud saya dari Facebook langsung ke rekening istri. Begitu dia bilang karena istri ibu rumah tangga nggak ada pemasukannya. Ya itu mah kata lu orang yang jumud, katak di bawah tempurung. Sekarang ibu-ibu rumah tangga tuh udah hebat-hebat. Kalau dari masalah pendapatan mah mereka itu walaupun cuma masak di rumah, nyapu, nanam-nanam tanaman di taman rumahnya, itu ada gajinya dibikinin konten. Bahkan banyak yang nunggu itu. Hari ini ibu ini ngapain ya? Banyak yang gitu masak apa hari ini? Bikin kegiatan apa hari ini? Sama ibu rumah tangga. Rame yang nonton sehingga gajinya ada dari Facebook. Itulah yang namanya rezeki kan bukan dari orang kerja aja. Banyak orang yang kerja tapi ya begitu-begitu lah. Suami istri kerja tapi utangnya nggak habis-habis. Lah ini suami istri nggak kerja tapi hidupnya makmur-makmur aja. Dari mana ya teknologi udah maju sekarang mah. Kayak dari itu jangan sepelekan ibu rumah tangga zaman sekarang. Rezeki bukan dari situ aja. Kenapa pendapatan suaminya segitu-gitu aja tapi makmur di rumahnya? Ya rezeki dari tempat lain Allah atur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah mana aja yang Allah kehendaki, yang nggak pernah dia sangka-sangka. Nggak seperti tadi jumud pikirannya. Apalagi teknologi udah maju, kita bikin konten Facebook aja, foto aja dibayar. Apalagi film-film film keseharian ibu-ibu rumah tangga. Mudik, lintas daerah, pulang kampung, yang nonton rame hujan, keadaan di desa, ada yang nonton rame banget. Sehingga iklannya ada, dolarnya juga ada. Beda dengan zaman dulu. Rezeki dari mana aja bisa datang buat orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang enggak pernah disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar dari segala masalahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ibu yang sudah bertestimoni. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita semua makin rajin bersolawat sehingga kita dapat sahabat di dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.